Unik gitu ya? Unik gitu, jadi sesuatu yang beda yang orang tuh belum pernah terpikirkan. Nah itu tuh yang sulit. Walaupun itu nggak masuk akal tapi ratingnya tinggi, pasti dilanjutkan. Tapi kalau misal konten bagus tapi ratingnya anjlok, itu pasti bakal di-cut. Tapi itu proses kreatif penghayal itu ya. Iya, penghayal betul. itu proses kreatif. Pemalas. Loh, Pada suatu pagi ku berjalan di tengah sawah. Ku lihat ada anak-anak layangan. Tapi tak sengaja tersiram air keras. Dan dia sangat kasihan. Kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pemuda Desa. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu. Saya Adnan Adi Imawan. Saya prolog pagi. Sekarang udah siang. Udah siang. Hari ini kita bakal kedatangan tamu spesial. Istimewa banget ya, Bro. Istimewa, tamu agung. Anak aku. Tidak lucu. Oke, next. Tamu kali ini spesial. Dia adalah seorang pemilik konten di balik konten apa namanya Pemuda Desa ini. Wah, kita sambut. WhatsApp. Tadi kita nggak sengaja ngundang Mas Aska. Yang katanya super sibuk ya. Kita nggak sengaja ngundang, terus Mas Aska juga ternyata nggak sengaja kesini. Gitu ya Mas ya? ini pencurian konten ini. Ini berdua ini bintang tamu ini. Mas-mas yang sangat keren. Tadi udah membacakan puisi dengan Itu tentang apa itu, Mas? tema alam Indonesia. Oke. Dengan anak-anak yang main layangan, Iya. kesiram air. Keras ya. Oke, tadi udah perkenalan ya ini ya. Ini ada Mas Prolog Pagi, ada Mas Adnan ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang apa itu konten kreatif. Wah, bersama dua mas-mas keren ini ya. Oke. Kita ke Mas Adnan dulu ya. Ini Mas Adnan. Ini Mas Adnan ya. Untuk era yang sangat modern seperti ini, apakah konten kreatif itu sangat mempengaruhi pola pikir untuk anak-anak seusia kita, Mas? Ya sangat mempengaruhi pola pikir ya, karena apa namanya, yang namanya konten ketika orang melihat sesuatu terus dia melihat pasti meniru, biasanya seperti itu. Makanya kenapa sekarang konten-konten yang viral-viral itu kan berawal dari tontonan-tontonan orang-orang atas ya, yang pertama bikin konten, yang lain bikin kayak gitu. Nah itu nanti mungkin kita nggak, mungkin mereka kreatif, mungkin caranya yang agak sedikit kurang, sangat tidak baik ya. Ya gitu. Jadi kenapa konten yang viral kesannya tidak kreatif ya, karena tujuannya buruk. Kalau Mas DJ nih sebagai konten kreator juga dari Pemuda Desa, kan di desa nih Mas. Di desa ya. Desa itu mungkin orang memandangnya wow, agak masuk pelosok ya. Tapi dengan adanya Mas DJ ini loh, dengan membuat suatu channel Pemuda Desa, jangan lupa dulu klik linknya di sini ya. Di subscribe dulu. Itu kenapa Anda bisa berpikir untuk membuat konten seperti itu, Mas? Sebenarnya Pemuda Desa ini muncul ketika saya merasa resah karena saya berpendapat bahwa pemuda itu sebenarnya punya bakat yang sangat banyak gitu. Tinggal kita mau ngembangin atau tidak. Dan channel ini adalah salah satu cara untuk mengembangkan itu. Untuk mengembangkan skill anak-anak Ya, di sekitar desa sini ya. Saya tujuan seperti itu. Juga bisa buat untuk kegiatan para pemuda-pemuda desa. Ini desa apa namanya, Mas? Singojayan. Singojaya. Wah, Singo, Bro. Di Google Map ada. Oke.
Saya kok yang ditanya ini, Mas. Saya kok yang ditanya. Seharusnya saya yang nanya ya. Oke, untuk Mas Prolog Pagi ya. Dari namanya aja, ini kalau yang belum tahu Prolog Pagi ini adalah nama Instagram ya. Salah satu akun Instagram, nanti di searching aja Prolog Pagi, nanti fotonya wes mantap, captionnya apalagi puitis, cinta, alam, kamu. Oke, untuk Mas untuk Mas Adnan, Mas Prolog Pagi ya, untuk Mas Prolog Pagi. Kenapa di era-era seperti ini banyak konten-konten yang menurut saya sampah gitu ya, Mas? Sampah. Apakah itu salah dari pembuat kontennya atau salah yang menontonnya bisa sampai viral gitu loh, Mas? Konten-konten kayak prank sampah lah. Itu yang di YouTube. Ya, seperti itu. Kalau menurut saya nih ya, Mas. Itu tergantung kita kan sebagai apa ya, pemikiran subjektif orang kan beda-beda. Ada yang menganggap bahwa ini sebuah hal yang menarik untuk diangkat, untuk dijadikan konten. Mungkin bagi sebagian orang menarik, tapi sebagian orang juga mikir apaan nih anjing. Dirasa. Setuju. Dan juga mungkin juga segmentasi dari si konten kreator ini lebih ke kalangan-kalangan yang menyukai konten-konten seperti itu. Oke, konten sampah ini ya itu yang saya katakan tadi, tergantung pemikiran dari konten kreatornya sendiri dan juga segmentasinya, karena orang-orang Indonesia juga mungkin masih perlu edukasi yang lebih ya. Seperti halnya sinetron lah. Kenapa sinetron sekarang tuh kadang yang nggak masuk akal malah digemari oleh betul. Atau menjadi namanya tuh trending kan di YouTube. Kalau yang di TV ratingnya tinggi. Kenapa bisa sampai ratingnya tinggi kan? Ya mungkin karena memang yang nonton masih menyukai konten-konten seperti itu. Karena mereka juga ketika membuat sinetron atau membuat konten kan juga pasti memikirkan pasar ya. Pasti pasar yang utama. Kalau misal walaupun itu nggak masuk akal tapi ratingnya tinggi, pasti dilanjutkan. Tapi kalau misal konten bagus tapi ratingnya anjlok, itu pasti bakal di-cut. Karena itu nggak ada uangnya. Semua itu karena uang. Aku cinta uang. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua untuk Mas Adnan. Pertanyaannya ini mungkin mewakili banyak konten-konten kreator ya, untuk khususnya para konten-konten kreator pemula ya. Apakah itu konten yang kreatif? Apakah seperti yang viral-viral saat ini, atau apakah konten yang berisikan seperti apa gitu loh, konten kreatif itu? Saya juga masih bingung. Kita tanya langsung ke ahlinya. Oke. Gimana Mas Adnan tanggapannya? Konten kreatif itu konten yang isinya atau kontennya itu dilakukan dengan cara yang berbeda, mulai dari segi teknis dan pemikiran seperti itu. Contoh nih, misal ada orang makan Indomie ya kan, itu misal konten ya orang makan Indomie biasa kan ya cuma piring sama sendok. Nah itu ada makan Indomie sambil main catur. kreatif unik gitu ya, unik gitu, jadi sesuatu yang beda yang orang tuh belum pernah terpikirkan. Nah itu tuh yang sulit untuk orang-orang sekarang, karena sekarang sudah terlalu banyak konten kan ya. Nah untuk mencari yang berbeda itu sulit seperti itu. Itu sih kalau kreatif. Mungkin orang-orang lebih ke ini ya Mas, misalkan ada lihat konten nih, terus dia wah ini kayaknya cocok nih. Ada yang plagiasi tentang konten itu. Kan kemudian juga ada yang lagi viral tuh Mas, yang kata yang mirip-mirip nih. Ada lagu yang bukan boneka. Itu orang baru gitu. Itu banyak yang dikatakan mirip lagunya. Ada juga yang amati tiru kemudian dimodifikasi. Itu bagaimana Mas? Nah itu jadi beda ya antara ATM dan plagiasi. Jadi kalau plagiasi itu pelek, bikinnya sama persis. Walaupun mungkin teknisnya beda ya, tapi secara pola itu sama. Tapi kalau ATM atau amati tiru modifikasi itu juga sebenarnya proses kreatif. Karena kita melihat satu konten ibaratnya itu bukan untuk menjiplak, tapi sebagai referensi. Karena banyak orang-orang di luar juga konten kreator yang udah terkenal itu pasti mereka cari referensi, terus habis itu nanti dituangkan dalam bentuk karya milik orisinil mereka pribadi yang otentik dan berkarakter itu. Jadi beda tetap nilainya. Seperti itu sih. Oke, kita lanjut lagi karena
adanya sudah selesai, nanti ini kita habis sholat. Muka saya ya. Basah rambutnya. Kalau dengar adzan kita harus sholat. Karena dipanggil ya. Iya. Karena dipanggil. Jangan urusan dunia mengalahkan urusan kita dengan Allah. Subhanallah. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan yang berikutnya, yaitu sekarang ini banyak nih mas remaja-remaja yang mungkin bisa dikatakan males ya untuk bergerak gitu ya, karena memang zaman sekarang itu banyak yang instan mas, apa serba instan ya kan. Nah ini tipsnya nih, tips dan trik dari mas-mas keren ini nih ya, buat para pemuda-pemuda nih ya, yang ingin mengembangkan bakatnya itu harus seperti apa gitu loh. Apakah harus mencari teman yang sefrekuensi atau seperti apa gitu? Dari Mas Prolog lagi, silakan. Anjing. Sebenarnya saya termasuk pemuda yang dikatakan Mas Kicit tadi, pemalas. Loh, Terus apa lagi? Nggak punya kerjaan. Gak punya kerjaan, lontang lantung, Ketap kedip apa kedip, toh. menghayalkan kekayaan. Dan semua yang bisa menghayal ya Mas ya. Murah menghayal itu. Bahagia yang sangat. Tapi itu proses kreatif menghayal itu ya. Iya, menghayal betul. itu proses kreatif. Nah, kayak gitu. membuat imajinasi kita lebih liar. Ya. Cuma gitu dong. Aduh, fucker. Ya karena memang seperti itu yang Nah. sementara yang dilakukan ya, berhubung juga karena ini masih apa, ada wabah Pandemi. oh ya pandemi di corona. Saya salah nanya orang ya. Jawabannya tidak sesuai yang saya ekspektasikan. Mungkin ya masih lontang lantung, tapi sebaiknya seharusnya karena ya mungkin masih sebatas menghayal ya, pengennya mas, pengennya itu ya melakukan hal yang produktif, tapi baru pengen belum terrealisasi dan mungkin bisa diactionkan. Mantap, mantap. Jadi buat teman-teman jangan ditiru sifat malasnya ya. Dan kadang itu ini loh mas, bukan sifat sih, perasaan atau pemikiran overthinking terlalu berlebih. Sekarang kita pengen bikin konten apa nih mas, pengen bikin konten apa, aku pengen bikin ini, ntar udah ngambil, wah kok kayak gini ya, kayak lebih mikirin omongan orang. Ntar kalau aku upload ini, apa yang dipikirkan orang, kayak harus perfeksionis. Sifat-sifat seperti itu yang kadang mungkin membuat semua itu terbengkalai. Harusnya itu disingkirin. Nah itu seharusnya disingkirin. Harusnya disingkirkan. Semua karya Itu ada prosesnya ya. semua konten kreator itu saya lihat awalnya itu ya kontennya ya bisa dibilang jelek sih, tapi kan itu semua proses buat jadi lebih bagus. Nah, betul. Yoi, Berarti ya yoi. sifat seperti itu yang harus di-cut. Iya. Gimana dari Mas Adnan sendiri? Kalau dari saya sih sama. Ya. Oke. Simpel, padat dan jelas. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana pendapat mas-mas ini mengenai kasus penyiraman air keras? Tidak. Kita salah konten. Pak Kemen, maaf ini di sensor nanti. Tapi itu menarik juga mas. Wah, aduh, jangan. Bro, bukan kan kita sebagai rakyat itu berhak untuk menyuarakan apa yang terjadi di tengah-tengah Kehidupan negara. Betul. Jangan salah menyuarakan kebaikan. Jangan takut. Salah. Kalau kita merasa itu benar ya kenapa enggak? Ya mau kan toh? Betul. Jangan takut. Tapi aku takut. Iya. Itu besok kita akan enggak jadi. Oke, kita akan mendengarkan hiburan dulu dari mas-mas ini. Silahkan didengarkan. Mahasiswa rakyat miskin kota bersatukan berebut demokrasi, tetap gembira dalam suatu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptalah masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita kabar
itu sebagai penerus kehidupan bangsa. Jangan hanya cuma rebahan, jangan cuma cuek, jangan cuma nggak peduli dengan apa yang terjadi dengan sekitar kita. Karena kita juga punya stamina, kita punya pikiran, kita punya kekuatan untuk satu kata, lawan. Yoi. Oke. Itu adalah lagu dari Marginal yang dinyanyikan oleh mas-mas ganteng di belakang saya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Bukan pertanyaan, yaitu pesan dan kesan dari Mas Prolog dan Mas Adnan ini ya. Mungkin mereka bisa memberikan tips-tips untuk teman-teman semua yang ingin menghasilkan karya-karya yang wah gitu. Silakan dari Mas Prolog pagi. Nah, kalau menurut saya ini ya, karena saya juga masih belajar, pengennya atau kedepannya saya juga ingin nerapin ini bahwa membuat sebuah konten yang kreatif itu saya mengibaratkan dengan tangga nada. Ada do re mi fa sol la si do. Dari tangga nada itu setiap penyanyi atau musisi itu bisa membuat lagu berbeda-beda dan enak-enak didengar tergantung lagu apa yang pengen diciptakan. Begitu juga dengan seorang konten kreator, itu pasti juga akan membuat sesuatu yang tentunya beda dari yang lain, karena yang beda itu kreatif. Nah, filosofi sekali ya. Mungkin dari Mas Adnan ada tanggapan tersendiri. Mungkin sama ya, itu kan namanya proses kreatif itu yang penting idenya benar-benar murni atau orisinil berasal dari kita sendiri. Jadi kayak misalnya kita lagi solo kayak gini, ngawang-ngawang, wah aku pengen bikin kayak gini, nggak apa-apa, bayangin aja dulu. Nah nanti habis itu baru ditulis, mungkin ditulis dulu pengen bikin apa, naskahnya apa, ditulis. Jadi disitulah proses kreatifnya, nanti kita bisa mengembangkan imajinasi kita, dan ketika kita sudah merealisasikan apa yang kita pikirkan ke dalam wujud sebuah karya, itu yang dinamakan sebagai konten kreatif kayak gitu. Jadi kontennya kalau bisa jangan sampai meniru, karena kayak Mas Adnan bilang tadi 7 tangga nada aja itu Mas Prolog. Iya, Mas Prolog tadi. Itu 7 tangga nada aja bisa dibikin sedemikian banyak lagu ya. Apalagi proses kreatif yang otak kita kan sama Gusti diciptakan dengan ide-ide yang kompleks, dengan pemikiran-pemikiran yang banyak banget. Kenapa tidak dimanfaatkan kayak gitu. Jadi jangan cuma rebahan. Pakai ini ya, otaknya dipakai buat bikin sesuatu. Ya. Karena sekarang kan eranya udah era digital ya. Jadi apa-apa itu orang tuh pasti mantengin HP, orang pasti mantengin komputer, laptop segala macam kayak gitu. Jadi dimanfaatkan ya Mas. Dimanfaatkan. Namanya teknologi ya. Jangan kita yang dimanfaatkan teknologi, tapi kita yang memanfaatkan teknologi. Jadi kita harus terus berpikir ke depan dan terus berpikir kreatif. Mantap. Dan jangan salah ya, karena Mas Adnan tadi bilang, karena dengan ngalamun kita akan mempunyai imaji yang sangat liar. Nanti nggak sengaja kan nemu ide yang brilian. Salah satunya nyiram air keras. Oke, untuk yang terakhir mungkin ada salah satu persembahan karya dari Mas Prolog dan Adnan, yaitu sebuah musikalisasi puisi. Yoi. Silakan kita dengarkan. Ini proses kreatif ya, kita lagi mikir lirik. Aku bingung mau nyanyi apa. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.